Baik, perkenalkan, saya Rizky dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT, peserta Latsar CPNS lingkup pemerintah Provinsi NTT, gelombang 14, angkatan 320, kelompok 1. Di sini, pada agenda 2, Widya Iswara yang membimbing kami ialah Ibu Katrina Nikmat SCMAP, atau yang lebih akrab kita sapa dengan Ibu Kety. Di agenda 2 ini, Ibu Kety tidak hanya menjelaskan tentang core value ASN berakhlak, tidak hanya menjelaskan tentang contoh-contohnya, tidak hanya menjelaskan tentang penjabaran-penjabarannya, melainkan Ibu Kety jauh mengajak kita untuk lebih menyelami dan mendalami daripada core value berakhlak itu sendiri melalui contoh-contoh kasus atau bahkan melalui praktik secara real di masing-masing satuan kerja tempat di mana kita bertugas. Dan melalui penjelasan dari Ibu Kety ini, kami semua akhirnya sadar bahwa pada nilai berorientasi pelayanan, kami semua harus memiliki orientasi kepada pelayanan publik dan menjadi problem solver terhadap permintaan publik atau keluhan publik. Pada nilai akuntabel, kami semua sadar bahwa kami harus bisa menjalankan setiap tugas, setiap amanah yang diberikan kepada kami secara tanggung jawab. Dan pada nilai kompeten, kami semua sadar bahwa sebagai ASN, kami semua harus memiliki niat dan kemauan yang tinggi untuk terus mengembangkan kompetensi yang kami miliki. Dan pada nilai harmonis, kami semua sadar bahwa kami harus memiliki nilai atau rasa saling menghargai sesama lain dalam rangka kita bekerja bersama. Kemudian pada nilai loyal, akhirnya kami sadar bahwa kami sebagai ASN harus memiliki sikap yang setia dan taat terhadap peraturan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Kemudian pada nilai adaptif, kami semua sadar bahwa kami semua harus memiliki sikap atau perilaku yang proaktif terhadap setiap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Dan pada nilai kolaboratif, kita semua sadar bahwa kita harus memiliki sikap untuk bisa saling bersama dan mengesampingkan ego pribadi ataupun ego sektoral, karena kolaborasi tidak akan pernah terwujud ketika kita masih memiliki ego pribadi ataupun ego sektoral. Secara keseluruhan, materi pada agenda 2 ini dapat kami pahami dengan baik, karena Ibu Kety selalu menjelaskan kepada kami tidak hanya sebatas penjelasan, melainkan beliau selalu mengajak kami untuk melihat langsung praktik daripada core value ini di masing-masing satker kami. Tidak hanya itu, Ibu Kety juga selalu melakukan brainstorming melalui penugasan-penugasan yang beliau berikan kepada kami selama agenda 2 berlangsung. Dan adapun materi yang menurut saya pribadi susah, itu adalah ketika kami harus memilih atau menentukan isu kontemporer di satker kami masing-masing. Namun kami tidak berhenti di situ, karena Ibu Kety selalu memberikan dorongan kepada kami untuk selalu dan terus-menerus membuka cakrawala berpikir kami, supaya kami semua dapat lebih peka lagi terhadap isu-isu yang terjadi di satker kami, yang mana isu tersebut harus kami tanggapi melalui inovasi-inovasi yang kami perbuat atau kami rancang. Yang terakhir,
pesan dan kesan untuk Ibu Kety. Terima kasih Ibu, penyampaian dari Ibu sangat mudah saya pahami, dan saya semakin sadar bahwa core value ASN berakhlak ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi nilai yang harus kita pahami dan terapkan di satuan kerja kami masing-masing untuk lebih luas lagi, yaitu untuk memberikan dampak dan memberikan nilai bagi masyarakat luas, bagi bangsa, dan bagi negara ini. Dan terima kasih juga Ibu, di samping core value berakhlak ini, Ibu juga sudah memberikan nilai-nilai kehidupan kepada kami, yang mana nilai-nilai kehidupan ini tidak kalah penting dengan nilai-nilai core value ASN berakhlak. Mungkin sekian dari saya, dan terima kasih.